Di dalam Islam kita meyakini bahwa Nabi Isa lah yang akan melaksanakan tugasnya menjelang hari kiamat nanti untuk membunuh makhluk sang pembawa fitnah nyata untuk menyesatkan umat manusia. Dan siapa lagi makhluk itu kalau bukan Dajjal. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sama-sama tahu bahwa Nabi Isa alaihi salam yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membunuh Dajjal sebelum hari kiamat nanti. Dajjal merupakan seorang keturunan manusia biasa yang memiliki ciri fisik bermata satu, yang kelak akan memiliki banyak pengikut dan menjadi musuh yang nyata di akhir zaman nanti. Kemunculan Dajjal di akhir zaman memiliki tugas untuk menyesatkan umat manusia dengan kemampuannya, sehingga keimanan manusia menjadi goyah dan turut menjadi pengikutnya. Lantas, mengapa Nabi Isa yang dipilih oleh Allah untuk membunuh Dajjal? Salah satu Nabi yang belum wafat hingga sampai dengan saat ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan sudah sama-sama kita ketahui bahwa Nabi Isa akan kembali datang ke muka bumi untuk menegakkan kebenaran dan memberitahukan jalan menuju keselamatan sebelum hari kiamat tiba. Dan selain itu juga, Nabi Isa membawa misi penting yang lainnya, yaitu membunuh Dajjal. Dajjal adalah musuh paling nyata bagi umat muslim di akhir zaman kelak. Sosok ini akan menyebarkan fitnah dan berusaha menyesatkan umat manusia dengan tipu dayanya yang sangat hebat, sehingga yang baik menjadi buruk dan buruk menjadi baik. Akhirnya di akhir zaman nanti banyak orang yang tersesat dan terjebak ke jalan yang salah. Namun sudah sesuai dengan hadis Nabi, Allah telah memerintahkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa pada mulanya akan turun ke bumi di Menara Putih Damaskus dan kemudian memulai perjalanan untuk memburu sang Dajjal. Tapi lagi-lagi, kenapa Nabi Isa yang diperintahkan untuk membunuh Dajjal, bukan Nabi Muhammad ataupun Imam Mahdi? Di kalangan umat Islam sama-sama telah kita sepakati bahwa salah satu Nabi yang belum wafat sampai dengan hari ini adalah Nabi Isa. Dia diketahui akan datang di hari kiamat untuk menegakkan kebenaran dan memberitahukan jalan untuk menuju keselamatan sebelum datangnya hari kiamat. Selain itu, Nabi Isa juga membawa misi penting lainnya, yaitu membunuh Dajjal. Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal itu bukanlah tanpa alasan. Dikarenakan Allah memilihnya karena sebagai bukti bahwa Nabi Isa masih hidup. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 159 yang artinya, tiada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran surat An-Nisa ayat 159. Dan di hadis lain disebutkan, kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya, yaitu terbitnya matahari dari barat, asap, binatang melata, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dajjal, munculnya Isa bin Maryam, 3 gerhana, gerhana di barat dan gerhana di timur, dan juga gerhana di Jazirah Arab. Api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia atau mengumpulkan manusia bersama mereka di mana saja berada. Hadis riwayat Muslim. Dan alasan lain kenapa Allah memilih Nabi Isa yang membunuh Dajjal adalah dikarenakan beliau dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Sebagaimana sesuai dengan hadis yang berbunyi, "Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Antara zaman kami berdua tidak ada nabi yang memisahkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Turunnya Nabi Isa ke bumi dan membunuh Dajjal. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwanya menyebutkan bahwa Isa alaihissalam akan turun ke bumi di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Kaf An-Mi'nan yang diterjemahkan oleh Ibnu Tirmizi. Sebelum Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, ia akan muncul bersama 70.000 pasukan bersenjata pedang yang memakai jubah tebal untuk menghancurkan khalifah Islam. Di waktu itu, kaum muslimin akan menghadapi kesulitan dan memilih untuk pergi ke gunung. Pada sebuah riwayat disebutkan bahwa keadaan tersebut membuat Imam Mahdi yang lebih dulu diutus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum tertindas dari kejahatan Dajjal dan kaum Yahudi untuk selamanya. Dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal selepas ia sholat subuh. Ketika Nabi Isa alaihi salam sudah melaksanakan sholat, ia berkata, "Bukalah pintu." Kemudian pintu pun dibuka. Di balik pintu itu tampak Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi sedang membawa pedang. Nabi Isa pun langsung meminta sebuah pedang. Hal ini dijelaskan dalam riwayat dari An-Nawas. Sementara itu dalam riwayat Ahmad bin Al-Musanad dikatakan ketika pintu itu dibuka, Nabi Isa alaihissalam kemudian membawa tombaknya ke arah Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, ia tiba-tiba lemah, tak berdaya bagaikan garam laut di dalam air. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuh Dajjal melalui perantara tangan Nabi Isa alaihi salam. Dan alasan lain adalah untuk menunjukkan kebenaran agama Islam. Di dalam Injil jelas diterangkan bahwa Nabi Isa sangat memuliakan umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana tercantum dalam firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Fat yang artinya, demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yang seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan dari umat terakhir pada zaman tersebut. Doa itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Nabi Isa alaihissalam diberikan umur panjang sampai beliau diturunkan ke bumi di akhir zaman nanti untuk menerangkan bahwa agama Islam adalah ajaran yang murni. Dan itulah 3 alasan penjelasan kenapa Nabi Isa alaihissalam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal di akhir zaman kelak. Wallahu a'lam bishawab. Jika kalian suka dengan video-video macam ini, boleh like, komen, dan subscribe. Juga bagikan ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Dan nantinya saya akan semakin rajin sekali membuat video-video serupa.